Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah pemerintahan daerah yang diampu oleh Ayahanda Isnaini SPD MH MPD. Jadi kami di sini akan membahas mengenai otonomi daerah di Indonesia, dan kami beranggotakan 5 orang, diantaranya Ivan Setiawan, Sumiati Jamaluddin, Joharis Avandar, Jumratul Aulia, dan Halisa. Oke, kita langsung aja ke materinya. Oke, baik, kita akan membahas materi yaitu otonomi daerah di Indonesia. Jadi sebelum kita ke pembahasan yang lebih dalam, langkah baiknya kita membahas mengenai latar belakang otonomi daerah di Indonesia. Jadi otonomi daerah di Indonesia lahir di tengah gejolak sosial yang sangat masif di tahun 1999. Gejolak sosial tersebut didahului oleh krisis ekonomi yang melanda Indonesia di tahun 1997, yang kemudian melahirkan gejolak politik di puncaknya ditandai dengan berakhirnya pemerintahan Orde Baru yang telah berkuasa selama kurang lebih 32 tahun di Indonesia. Setelah runtuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998, mencuat sejumlah permasalahan terkait dengan sistem ketatanegaraan dan ketentuan daerah-daerah yang selama ini telah memberikan kontribusi yang besar dengan kekayaan alam yang dimilikinya. Wacana otonomi daerah kemudian bergulir sebagai konsepsi alternatif untuk menjawab permasalahan sosial dan ketatanegaraan Indonesia yang dianggap telah usang dan perlu diganti. Dan selanjutnya kita ke pengertian otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan rakyat setempat, menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baik, saya akan membacakan terkait dengan maksud dan tujuan otonomi daerah. Nah, adapun tujuan pemberian otonomi daerah adalah yang pertama, 1. Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin membaik. 2. Pengembangan kehidupan demokrasi. 3. Keadilan dan pemerataan. Yang keempat, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI. Nah, yang kelima adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat. Yang keenam, menumbuhkan prakarya dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Jadi pada dasarnya adalah untuk mencapai efektivitas pemerintahan itu sendiri. Selanjutnya terkait dengan sentralisasi vs desentralisasi. Sentralisasi ini dan desentralisasi sebagai bentuk penyelenggara negara. Sebelum adanya otonomi daerah di Indonesia menganut sistem sentralisasi, di mana semua urusan pemerintahan diatur oleh pusat. Hal ini mengakibatkan ketiadaan ruang prakarsa dan kreativitas daerah dalam memberikan kontribusi pembangunan di Indonesia. Setelah terjadi penuntutan reformasi pada tahun 1998, sistem Indonesia dari sentralisasi menjadi desentralisasi dan mulai diberlakukan pada tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai jawaban atas kehendak rakyat. Dampak positif dan negatif sentralisasi ada dua, yaitu yang pertama dari segi ekonominya. Perekonomian lebih terarah dan teratur karena hanya pusat saja yang mengatur. Namun daerah seolah-olah dijadikan sapi perah dan tidak dibiarkan mengatur kebijakan ekonomi daerahnya. Nah, dari segi sosial budaya, dengan sistem ini perbedaan budaya dapat disatukan sehingga tidak saling menonjolkan budayanya masing-masing dan hanya berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika. Dengan sistem ini, pemerintah pusat begitu dominan dalam menggerakkan seluruh aktivitas negara, sehingga mengakibatkan ketergantungan yang pada akhirnya mematikan inisiatif lokal dalam membangun lokalitasnya. Segi keamanan dan politik. Keamanan lebih terjamin dan jarang terjadi konflik antara daerah.
Kemudian dalam hal politik, pemerintah tidak harus pusing dalam pengambilan keputusan. Akan tetapi terjadi kemandulan dalam diri daerah sebab hanya terus bergantung pada pusat. Selanjutnya dampak positif dan negatif desentralisasi. Yang pertama segi ekonomi, terus yang kedua pemerintah daerah mudah dalam mengelola SDA yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerahnya. Tetapi sistem ini membuka peluang yang besar bagi pejabat untuk melakukan KKN. Yang ketiga segi sosial budaya. Terus yang keempat memperkuat ikatan sosial budaya pada setiap daerah karena mereka dapat menampilkan potensi setiap daerahnya. Sedangkan dampak negatifnya adalah setiap daerah berlomba-lomba untuk menonjolkan kebudayaannya sehingga secara tidak langsung dapat melunturkan kesatuan bangsa Indonesia. Dan yang kelima, segi keamanan dan politik. Dalam mempertahankan NKRI, daerah-daerah bisa meredam keinginannya untuk memisahkan diri. Sedangkan di dalam bidang politik, pemerintah daerah lebih aktif dalam membuat kebijakan dalam mengelola daerahnya. Namun, wewenang tersebut banyak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Baik, selanjutnya pelaksanaan otonomi daerah. Setelah otonomi daerah atau desentralisasi berjalan sekitar lebih dari 1 dekade, berbagai permasalahan muncul yang dapat kita rumuskan secara umum, yaitu yang pertama, kewenangan yang tumpang tinggi, yang kedua, anggaran, yang ketiga, pelayanan publik, yang keempat, orientasi kekuasaan. Yang pertama, kewenangan yang tumpang tindih. Adanya saling melempar tanggung jawab dalam mengatasi persoalan yang terjadi pada suatu daerah. Yang kedua, anggaran. Banyak terjadi masalah di mana keuangan daerah tidak mencukupi yang pada akhirnya pembangunan menjadi terhambat. Kemudian, kurangnya transparansi dalam penyusunan APBD serta banyak keinginan yang bertabrak antara masyarakat dan kepentingan elit. Yang ketiga, pelayanan publik. Banyak daerah otonom kelebihan PNS dengan kompetensi yang tidak memadai dan kekurangan PNS dengan kualitas yang baik, serta prosedur pelayanan yang berbelit-belit dan rumit. Yang keempat, orientasi kekuasaan. Kepentingan elit lokal menjadi lebih jelas dalam memanfaatkan otoda sebagai momentum untuk mensukseskan kepentingan politiknya dan mengembangkan sentimen atau putra daerah dalam pilkada.